Korps Garda Revolusi Islam Iran merilis rekaman pangkalan bawah tanah yang berisi ratusan rudal. Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menyatakan pangkalan bawah tanah ini menyimpan ratusan rudal dan peralatan pertahanan lainnya. IRGC, pangkalan militer bawah tanah ini menyimpan rudal Sayad 3 dan sistem pertahanan udara D9D. Iran juga diketahui memproduksi rudal balistik Sijil dan rudal hipersonik Fatah 2. Fatah 2 diketahui memiliki kecepatan tinggi, yakni di atas Mach 15 dan dengan jangkauan mencapai 1.500 km. Iran diketahui memiliki sedikitnya 3.000 rudal balistik yang membuatnya menjadi kekuatan militer utama di Timur Tengah. Pesawat tak berawak atau drone Iran menyasar lokasi industri kedirgantaraan Israel dan unit pengintaian Amerika Serikat di Timur Tengah. Ya, rentetan serangan drone pun diluncurkan sebagai kebalasan setelah kilang minyak Iran dihantam rudal Israel. Ya, militer Iran mengumumkan bahwa mereka telah meluncurkan serangan menggunakan pesawat tak berawak. Kali ini mereka menyasar lokasi industri kedirgantaraan Israel dan unit pengintaian Amerika Serikat. Iran menyebut serangan drone ofensif ini diluncurkan dengan target Israel Aerospace Industries di dekat pangkalan udara Ben Gurion. Tak hanya itu, drone-drone ini juga menyasar pesawat pengintai Amerika Serikat di pangkalan udara Pangeran Sultan. Hingga kini Israel maupun Pusat Komando Amerika Serikat belum memberikan komentar terkait serangan ini. Pemirsa, salah satu tempat wisata di kawasan Gunung Galunggung, Tasikmalaya, Jawa Barat ramai didatangi oleh wisatawan. Hangatnya air alami jadi obat lelah perjalanan. Berikut laporan reporter Muharlin dengan juru kamera Eri Nugraha di Tasikmalaya, Jawa Barat. Ya, pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu wisata di Tasikmalaya, namanya Cipanas Galunggung. Dan memang momen Lebaran ini menjadi momen bagi keluarga untuk berlibur mencari tempat wisata di kampung halamannya mereka masing-masing. Ada apa aja sih di Cipanas Galunggung ini? Kita ikuti saya, pemirsa. Hangatnya air belerang di kaki Gunung Galunggung seolah menjadi daya tarik bagi pemudik untuk mengisi libur Lebaran. Terletak di Desa Linggajati, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Wisata ini dipadati pengunjung sejak awal masa libur Lebaran. Pengunjung didominasi wisatawan dari luar kota yang pulang kampung ke Tasikmalaya dan sekitarnya. Bagi wisatawan, kolam pemandian air panas ini tidak hanya menjadi tempat rekreasi, melainkan juga ruang untuk melepas lelah setelah berjam-jam bahkan berhari-hari berada di perjalanan. Berendam di air panas alami menjadi pilihan sederhana namun menyejukkan. Nuansa alam yang masih asri menjadi daya tarik utama dengan latar pegunungan dan udara sejuk khas Gunung Galunggung. Harga tiket masuk dan fasilitas yang terjangkau membuat tempat ini semakin digemari oleh semua kalangan. Karena mudik kan di sini, jadi setiap tahun saya ke sini. Iya. Kenapa milih wisata seperti ini? Karena dekat dari rumah. Terus ya murah lah. Masuk nih mandi air hangat. Kalau sumber mata air kita langsung dari sumbernya ada beberapa sapan yang langsung kita tampung dan dialirkan ke bak penampungan dan langsung ke kolam. Dan ada juga yang langsung kita di pemandian alam, ada yang langsung dari sumbernya kita pakai saluran peralon dan dialirkan langsung ke kolamnya juga. Di kawasan Cipanas Galunggung, ada beragam pilihan kolam air panas yang bisa dinikmati sesuai selera. Setiap kolam memiliki karakteristik masing-masing. Namun semuanya tetap mengandalkan kehangatan air belerang sebagai daya tarik utama. Ya, pemirsa, selain sebagai tempat wisata, berendam di kolam pemandian air panas Galunggung ini juga bisa mengobati
berbagai macam penyakit seperti gatal-gatal dan juga penyakit kulit lainnya. Dan bisa juga sebagai terapi bagi Anda yang sulit tidur atau insomnia, ini cukup berendam 15 menit saja di kolam ini. Dan begitu Anda akan merasakan relaksasi tubuh dan bisa tidur dengan nyenyak pada malam harinya. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Moharlin Eri Nugraha, iNews melaporkan. Pemirsa, kaki Gunung Ciremai memiliki destinasi wisata yang syarat akan legenda dan keindahan alamnya di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Tak disangka bahwa Taman Wisata Alam Linggarjati kini menjadi salah satu tujuan favorit pemudik yang ingin merasakan kesejukan air pegunungan. Salah satu lokasi wisata yang menjadi favorit pemudik di kawasan Kuningan adalah Taman Wisata Alami Linggarjati. Saat memasuki lokasi wisata ini, kita akan disambut jernihnya kolam ikan yang menjadi rumah ikan Canora bodas atau ikan dewa. Uniknya, warga di sini mengaku jika ikan-ikan keramat di mana konon merupakan jelmaan prajurit Prabu Siliwangi yang dikutuk karena membangkang. Ikan dewa merupakan jenis ikan air tawar yang tergolong langka dan bisa tumbuh hingga panjang 1 meter. Secara ekologis, keberadaan ikan ini menjadi indikator jika kualitas air masih sangat murni. Para pengunjung pun bisa berinteraksi dengan ikan dan merasakan pengalaman memberi makan. Dan kalau beruntung, bisa menyentuh langsung sisi keras ikan dewa yang konon memiliki tekstur berbeda dengan ikan pada umumnya. Sambil nikmatin kuliner yang ada di sini gitu kan sama keluarga, terus sambil ini ngasih makan ikan luar biasa. Baru kali ini saya makan ikan apa namanya, dewa ya nih. Ikan dewa, gimana tuh Pak kesannya lihat ikan dewa, terus ada aktivitas nih ngasih makan ikan dewa, gimana deh Bapak kesannya gimana? Iya seru banget Pak, anak-anak juga seneng ya. Harga tiket masuk lokasi wisata ini juga sangat terjangkau, antara Rp17 hingga Rp22.000 per orang. Pengunjung sudah bisa menikmati fasilitas kolam modern. Ini menjadi bukti nyata bagaimana mitos bisa menjadi benteng konservasi alam yang efektif. Dari Kuningan, Jawa Barat, Hadisti Arifa, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Sebuah rumah di Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Jawa Tengah hancur hingga rata dengan tanah akibat ledakan petasan berukuran jumbo. 9 remaja alami luka bakar akibat ledakan dan dibawa ke rumah sakit. Peristiwa diketahui terjadi sekitar pukul 2 dini hari saat sejumlah remaja tengah merakit petasan berukuran jumbo. Tiba-tiba petasan terakhir yang sedang dirakit meledak hingga terdengar ledakan yang dahsyat. Luka parah kalau nggak salah ada 4 mungkin Mas. Tapi yang paling parah terakhir ini. Yang terakhir di bawah itu. Ini berarti akibat petasan, Pak? Akibat petasan. Tadi total berapa orang tadi yang dievakuasi? Yang yang luka-luka itu kurang lebih ada 10. Tapi yang parah ada 4. Ada 4. Yang paling parah banget 1. Polisi yang tiba di lokasi langsung memasang garis polisi dan mengamankan sejumlah sisa barang bukti berupa petasan berukuran jumbo. Sementara 9 korban masih mendapat perawatan medis dan 4 diantaranya mengalami luka serius. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan.